Assalamualaikum pemirsa. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah penderitaan Ustadz Hadi. Setiap hari ribuan rambut keluar dari mulutnya gara-gara azab ini. Sebelum melanjutkan cerita bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk mengucapkan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, akan sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi pahala. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa yang sunyi dan damai, hiduplah seorang ustaz bernama Ustaz Hadi. Beliau dikenal sebagai seorang yang lantang berbicara, berpengetahuan luas, dan dihormati oleh masyarakat. Namun, di balik segala pujian itu, ada sisi gelap yang tak banyak diketahui orang. Ustaz Hadi seringkali berbicara buruk tentang jamaahnya di belakang mereka. Ia memfitnah, menciptakan cerita-cerita palsu yang memojokkan mereka, hanya demi mempertahankan statusnya sebagai pemimpin agama yang tak tergantikan. Setiap kali ada jamaah yang mulai menunjukkan potensi atau bakat, Ustaz Hadi segera menyebarkan isu buruk tentang mereka. Dia itu munafik. Atau, dia hanya pura-pura baik di depan kalian. Begitu ia berkata. Awalnya, tak ada yang menyadari keburukan ini. Fitnah-fitnah yang disebarkannya diterima begitu saja oleh masyarakat. Namun, lambat laun, beberapa jamaah mulai merasa janggal. Mereka melihat perpecahan yang terjadi, hubungan antar warga yang renggang, bahkan rasa saling curiga yang muncul di tengah-tengah mereka. Tapi, siapa yang berani melawan ustaz yang dihormati itu? Suatu malam, Ustaz Hadi bermimpi. Ia berada di sebuah padang luas yang gelap gulita. Di sana, ia melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh luka dan tubuh yang dikelilingi oleh ular. Lelaki tua itu berkata, "Hati-hati dengan lidahmu, Ustaz Hadi. Lidahmu adalah pedang yang melukai dirimu sendiri." Ustaz Hadi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menganggap mimpi itu hanya bunga tidur. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia bangun pagi dan hendak menggosok gigi, ia merasakan sesuatu yang mengganjal di mulutnya. Ia mencoba meludah, tetapi yang keluar bukan air liur, melainkan segumpal rambut hitam panjang. Ia terkejut dan berusaha mengeluarkannya hingga tuntas, tetapi rambut itu terus keluar, panjang dan berbau anyir. Ia merasa ngeri, tetapi menganggapnya sebagai kejadian aneh yang tak perlu dipikirkan. Namun, hal itu terjadi lagi keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi. Setiap pagi, mulutnya mengeluarkan rambut panjang yang terus-menerus. Rasa sakit dan mual semakin menjadi-jadi. Ia mencoba berkonsultasi dengan dokter, tetapi tak ada yang menemukan penyebabnya. "Ini bukan penyakit biasa," kata seorang dokter dengan raut wajah bingung. Lama-kelamaan, Ustaz Hadi mulai menarik diri dari masyarakat. Ia tak lagi berceramah seperti biasanya. Ia merasa malu dan takut. Apalagi ketika rambut itu mulai keluar tidak hanya di pagi hari, tetapi juga saat ia sedang berbicara dengan orang lain. Banyak jamaah yang mulai mempertanyakan keadaannya, tetapi Ustaz Hadi tak pernah memberikan jawaban. Pada suatu malam yang sunyi, ketika rasa putus asa telah mencapai puncaknya, Ustaz Hadi bermunajat kepada Allah. Ia berdoa dengan air mata yang mengalir deras, memohon petunjuk atas apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan lelaki tua yang sama. Lelaki itu berkata, "Ustaz Hadi, ini adalah balasan atas lidahmu yang tak terjaga. Kau menyebarkan fitnah dan membuat kerusakan di antara saudara-saudaramu. Setiap helaian rambut yang keluar dari mulutmu adalah simbol dari setiap kebohongan yang kau ucapkan. Bertaubatlah, wahai hamba Allah, sebelum semuanya terlambat." Ketika terbangun, Ustaz Hadi tak mampu menahan tangisnya. Ia sadar bahwa segala penderitaan yang ia alami adalah akibat dari dosa-dosanya sendiri. Esok harinya, ia mengumpulkan seluruh jamaah di masjid. Dengan wajah yang penuh penyesalan, ia mengaku di depan semua orang, "Saudara-saudaraku, selama ini aku telah banyak berbuat salah. Aku memfitnah, menyebarkan kebohongan, dan merusak keharmonisan di antara kalian. Aku sadar bahwa azab ini adalah peringatan dari Allah. Aku memohon maaf kepada kalian semua, dan aku berjanji untuk memperbaiki diriku."
Namun, pengakuan Ustaz Hadi tidak serta-merta diterima oleh semua jamaah. Beberapa orang yang menjadi korban fitnahnya merasa sakit hati yang mendalam. Salah satu jamaah, Pak Amir, yang pernah difitnah sebagai pencuri dana masjid, tidak bisa menahan emosinya. Ia berdiri dan berkata lantang, "Ustaz Hadi, kau telah menghancurkan nama baikku dan keluargaku. Apakah dengan permintaan maaf ini semua akan selesai? Bagaimana aku harus menghadapi masyarakat yang sudah mencapku sebagai pencuri?" Kata-kata Pak Amir menggugah perasaan jamaah lain. Mereka mulai mengungkapkan perasaan masing-masing. Bulina, yang pernah difitnah sebagai penggosip, menangis tersedu-sedu. "Karena fitnahmu, Ustaz, aku dijauhi oleh teman-teman terdekatku. Kau tahu betapa sakitnya itu." Masjid yang tadinya penuh dengan suasana hikmat berubah menjadi tempat penuh emosi. Jamaah saling berbicara, mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka. Ustaz Hadi hanya bisa menunduk, mendengarkan dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ucapan maafnya tidak cukup untuk mengobati luka yang telah ia sebabkan. Merasa bertanggung jawab, Ustaz Hadi memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar. Ia mulai mendatangi setiap jamaah yang pernah ia sakiti. Dengan rendah hati, ia meminta maaf secara pribadi, bahkan menawarkan bantuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Kepada Pak Amir, ia membantu membersihkan nama baiknya dengan berbicara kepada masyarakat tentang kebenaran. Kepada Bulina, ia mengajak orang-orang untuk kembali menerima dan mendukungnya. Namun, konflik itu tidak berhenti di sana. Beberapa jamaah mulai mempertanyakan kepemimpinan Ustaz Hadi. "Apakah orang seperti dia masih pantas menjadi pemimpin kita?" tanya salah satu jamaah dalam sebuah rapat. Perdebatan pun memanas. Ada yang ingin memberinya kesempatan kedua, tetapi ada juga yang merasa bahwa ia harus mundur. "Kita semua pernah berbuat salah, tetapi tidak semua orang mau mengakuinya dan berusaha memperbaikinya seperti yang dilakukan Ustaz Hadi," kata seorang jamaah yang mendukungnya. "Namun, apakah itu cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hilang?" balas yang lain. Akhirnya, jamaah sepakat untuk memberikan waktu kepada Ustaz Hadi untuk membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Mereka menetapkan masa percobaan di mana ia harus menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Selama masa itu, Ustaz Hadi bekerja keras. Ia memperbaiki hubungan dengan semua orang, meningkatkan transparansi dalam setiap aktivitas masjid, dan selalu mengingatkan dirinya untuk menjaga lidahnya. Meski prosesnya panjang dan penuh tantangan, perlahan-lahan kepercayaan jamaah mulai kembali. Suatu hari, ketika masa percobaan itu berakhir, Ustaz Hadi kembali mengumpulkan jamaah di masjid. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saudara-saudaraku, aku tidak layak memutuskan apakah aku pantas melanjutkan tugas ini. Keputusan ada di tangan kalian. Namun, aku berjanji akan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, apapun keputusan kalian." Jamaah saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka, Pak Amir, berdiri. "Ustaz Hadi, kami telah melihat perubahanmu. Kami semua pernah salah. Dan aku percaya bahwa setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Aku mendukungmu untuk tetap memimpin, selama kau terus berpegang pada jalan yang benar." Jamaah lain mengangguk setuju, dan suasana masjid yang sempat tegang berubah menjadi penuh haru. Ustaz Hadi terisak, merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kembali padanya. Ia bersumpah dalam hati untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa fitnah adalah dosa besar yang dapat merusak kehidupan banyak orang, termasuk diri sendiri. Allah Maha Pengampun, tetapi setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Hati-hati dengan lidahmu, karena kata-kata